Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari kita boleh berada di tempat ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kita akan datang ke hadirat Tuhan, kita akan berbakti kepada Tuhan, memuji, memuliakan, menyembah, mengagungkan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu dapat berdoa secara pribadi, mempersiapkan diri masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan saya akan mendukung dengan pembacaan firman Tuhan. Dan selanjutnya bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, dan dalam keadaan apapun kuasanya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai pujian kita, pujian syukur kita, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kami dan jemaat beri bersama-sama kita pujian dengan kesungguhan hati. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami
terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tak ada yang lain lagi Tuhan. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kerinduan kami Tuhan dalam keadaan apapun, tak tergoyahkan iman kami Tuhan. Engkau tetap Allah bagi kami. Kuasa begitu besar sehingga kami terus diberkati Tuhan, dan kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan oleh karena Roh Kudus yang selalu bekerja dalam kehidupan kami. Kembali kita menaikkan pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Menyembah-Mu, haleluya, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja padaku. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, kami memandang kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
kehadiran. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu hari pas hari kepada kami Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, Roh-Mu bekerja dan Engkau hadir di tempat ini Yesus. Pagi kami ingin berbakti, pagi kami beribadah kepadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap ibadah pujian kami, Engkau berkenan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Engkau campur tangan, Roh Kudus ambil bagian dalam setiap rangkaian ibadah ini. Segala kuasa roh jahat yang mengganggu dalam ibadah ini, memutlak di dalam nama Yesus, otoritas-Mu yang akan memimpin semuanya. Dan kami yakin kami pulang, tidak seperti kami datang, kami pulang membawa berkat damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam satu nama Tuhan kami adalah kami yang hidup Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Bagi dia yang disambut oleh Pak Pendeta Muda Stefanus, dan persilahkan. Baik, selamat pagi dan salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, salam. Kita mengucap syukur pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikan-Nya, sehingga kita bersama-sama dapat beribadah, kita dapat menikmati hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu Ibu Warsi dari Pelabuhan. Sugeng rawuh Ibu, Gusti berkati nggih. Sama-sama dari Solo. Gusti berkati, monggo lenggah. Bapak Ibu, kita mengucap syukur ada jemaat yang baru, keluarga yang baru. Sugeng
ngibadah Ibu, Gusti berkati. Tentunya kami menyambut dengan sukacita dan terus mengundang Ibu untuk bersama-sama dengan kami beribadah melalui gereja ini dan terus bertumbuh di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama. Tuhan sudah melimpahi kita dengan segala kebaikannya, dan pagi hari ini dengan penuh sukacita kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan, agungkan namanya, dan tentunya kita buka hati untuk firman Tuhan yang akan terus membangun kehidupan kita. Mari kita semangat, mari kita terus sungguh-sungguh untuk terus memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga masih ada, terus memimpin kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati semuanya oleh karena pimpinan daripada Tuhan itu. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita akan bersuka cita, bertepuk tangan, memujikan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari kami undang kembali jemaat bersama-sama bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Semua belenggu dipatahkannya, sebelenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya bagi kita, nyata kuasanya. Api kemuliaannya akan ada tempat ini ketika memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gajah Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panji, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus ya Raja, segala Raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panji, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang akan nanti dikupas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan oleh hambanya. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Singer akan membacakannya. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya dalam bacaan firman Tuhan. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Tuhan yang memimpin aku. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki karena padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Tuhan yang memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Air hayat dipancarkan dan dahagaku hilang, roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, dibawanya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan hanya roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan dengan menaikkan pujian, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kami undang jemaat beri bersama-sama untuk mempersiapkan dengan pujian ini, dengan kesungguhan hati kita.
berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Berembuslah Roh Kudus tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, sekarang urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan berada di depan Tuhan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan dicurahkan di tempat ini. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus yang boleh menjamah setiap hati kita di pagi hari ini, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh terus membakar hati kita, sehingga kita boleh terus berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus dan mulia, kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Betapa luar biasa kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami. Kami bersyukur di pagi hari ini, dalam ibadah kami telah memuji dan menyembah. Dan saatnya kami membuka hati, menyiapkan diri untuk kebenaran firman-Mu.
Allah Roh Kudus yang menolong, menjamah, mengurapi dan memberkati, supaya benih kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh tertanam di dalam setiap hati kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan urapan kuasa Roh Kudus, demikian juga kuasa-Mu mengalir, menjamah setiap hati umat-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dengan setia. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Kita mengucap syukur tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan, kasih dan kekuatan Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan kembali melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebangunan rohani, pertobatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, demikian juga dalam kehidupan jemaat. Kalau tadi kita membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ada ayat yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47, di sana disampaikan bagaimana jemaat mula-mula mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan kita haus akan Roh Kudus, merindukan akan Roh Kudus yang terus memenuhi di dalam setiap kehidupan kita, memegang kendali dalam hidup kita, saudara-saudara, kita percaya juga terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi. Mari kita kembali melihat dalam firman Tuhan. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara satu ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang Rasul Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan. Ayat yang ke-14, mari kita akan lihat bersama-sama sebagai pendahuluan. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari akhir, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan akan menjadi darah sebelum kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-21, hari yang besar dan mulia itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, sungguh-sungguh dicurahkan di hari Pentakosta. Dan kita tahu, saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjadi kebangunan rohani yang besar. Terbentuknya jemaat awal, jemaat mula-mula, orang-orang yang percaya, orang-orang yang terima Yesus. Mereka bersama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjadi kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Coba bisa di next. Kecil ya, agak banyak. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita cermati pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh para murid, ini yang ditulis
Di dalam Kisah Para Rasul ya, di pasal-pasal awal, bagaimana seorang yang namanya Tabib Lukas menuliskan peristiwa-peristiwa yang nyata ini. Kemudian Matias terpilih menggantikan Yudas Iskariot yang mati gantung diri ya, karena mengkhianati Yesus ya. Dia menyesal, tapi dalam penyesalannya dia tidak bertobat, tapi malah bunuh diri. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dicurahkan kepada para murid dan orang-orang percaya pada hari Pentakosta, dan mereka penuh dengan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan dari peristiwa ini ya, pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, dimulainya kebangunan rohani yang besar dan bagaimana orang-orang bertobat. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus itu membangkitkan kebangunan rohani, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berjemaat. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa kebenaran yang ada di dalam bacaan kita, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Kita akan lihat ya, beberapa bukti kuasa Roh Kudus yang membawa kebangunan rohani dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ada beberapa hal penting yang perlu kita cermati pada pagi hari ini. Bagian pertama, Bapak Ibu Saudara, di sana ada jiwa-jiwa yang bertobat. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-41. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataan itu, di mana tadi Petrus mulai dengan khotbahnya. Dia menyampaikan kepada banyak orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah orang-orang percaya. Sehingga kalau kita lihat ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang menjamah hati setiap manusia yang belum percaya, sehingga hati mereka dilembutkan untuk mengenal kebenaran, ya, mengalami pertobatan, mengalami pembaharuan hidup. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada peristiwa-peristiwa besar juga yang dialami oleh seorang Rasul Paulus. Bagaimana dia bertobat? Kalau bukan karena zaman Roh Kudus, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus juga mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Yesus, sehingga dia dijamah mengalami pertobatan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari ayat 47 ini membuktikan bahwa di tengah-tengah penyampaian firman, ya, di tengah-tengah kesaksian yang disampaikan oleh seorang Rasul Petrus, yang pada akhirnya membawa pertobatan yang begitu luar biasa. Apa yang membuat kemudian 3.000 orang ini bertobat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus itu orang biasa, ya, betul memang dia seorang rasul. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya, dia seorang nelayan, orang biasa, berasal dari pinggiran, tetapi ketika Roh Kudus bekerja, saat dia menyampaikan firman Allah, disitulah kuasa Roh Kudus itu menjamah ribuan orang, sehingga mereka mengalami pertobatan. Pertobatan bukan karena, kalau dalam kehidupan kita, bukan karena kita pintar bersaksi, bukan karena mungkin kita fasih untuk berbicara, tetapi itu semuanya terjadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya, meneguhkan kesaksian orang-orang percaya, sehingga orang dijamah, ya, dibukakan hatinya oleh Roh Kudus untuk mengenal kebenaran, mengalami pertobatan di dalam Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah saya sampaikan ketika saya dari kota Sukoharjo dalam satu ibadah, ya, ketika kami sedang memuji Tuhan, ada seorang ibu yang duduk di pinggir jalan, ya, ketika mendengarkan pujian itu bisa menangis sendiri, ya, orang yang belum percaya Yesus. Jadi dia di dekat tempat ibadah, waktu saya mengikuti ibadah di sana, ada sebuah jembatan, ya, di pinggir irigasi. Jadi dia duduk di situ, dan ketika mendengar
puji-pujian, hatinya dijamah oleh Roh Kudus. Dia ternyuh kalau orang Jawa mengatakan. Kemudian ketika selesai ibadah, kebetulan saya keluar duluan dan dia menemui saya di teras gereja. Dia mengatakan, "Pak, ini lagu apa yang dinyanyikan orang-orang gereja?" Dia tanya demikian, Bapak Ibu Saudara. "Oh, itu lagu pujian nih, Bu." Memangnya ada apa? Ya, ketika dia mendengar pujian, hatinya terharu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kami layani yang pada akhirnya bertobat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi belum berhenti sampai di situ. Ketika dia bertobat, ketika dia ke gereja, suaminya yang begitu keras menentang dia supaya dia tidak ke gereja. Pernah saya sampaikan ketika saya bersama 2 teman mengunjungi dia di rumahnya, hampir saja mencelakai karena saya sama 2 teman, 1 cewek 1 cowok itu diambilkan pembelah kayu ya. Jadi saya masih jauh ya, di desa itu kan biasanya halamannya luas, masih dipagar. Dia di depan rumah, dia mengatakan balik atau tidak. Jadi langsung dia mengancam, Bapak Ibu Saudara. Ya kami ketakutan, Bapak Ibu Saudara, kemudian balik, kemudian balik. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ternyata bekerja dalam kehidupan keluarga ini, khususnya istrinya yang dengan setia, meskipun istrinya ditentang, seringkali dipukul, seringkali dianiaya, dikata-kata yang buruk, diintimidasi, tetapi dia tetap mengasihi suaminya, dia tetap berbuat baik, dan pada akhirnya satu hal yang sangat luar biasa, suaminya yang keras, suaminya yang semula menolak, di satu titik Bapak Ibu Saudara, hatinya dijamah oleh Tuhan dan pada akhirnya mengalami pertobatan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang biasa, maaf kata, dia seorang pemulung, ya ibu ini seorang pemulung, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada keluarga, ada suami, istri, ada anak yang belum bertobat, ada anggota keluarga yang belum bertobat. Tugas kita pertama-tama Bapak Ibu Saudara, bagaimana dari kehidupan kita yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah hidup di dalam terang, hidup kita menjadi berkat, ada perubahan. Jadi hidup kita juga menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang yang belum percaya. Hal ini sangat penting. Kalau di dalam sebuah keluarga, ada anggota keluarga yang belum bertobat, kehidupan kita menjadi berkat buat mereka, tentu Bapak Ibu Saudara, itu menjadi satu kesaksian yang sangat efektif. Ya, jadi pentingnya kita mengalami satu perubahan hidup. Di samping itu juga, kita punya yang namanya tugas sebagai orang-orang percaya. Ada amanat agung kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mau dipakai oleh Allah. Tuhan memberikan kepada kita di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-8 itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, disampaikan kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Hal ini juga Bapak Ibu Saudara berlaku bagi kita. Kalau kita rindu ada banyak orang diselamatkan, mari Bapak Ibu Saudara, dari kehidupan kita terus mengalami perubahan hidup. Kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita secara pribadi yang diubahkan. Tetapi juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita harus memberitakan Injil juga ya kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kebangunan rohani ya oleh kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan jemaat. Mari kita akan lihat bersama-sama
kembali dalam bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bagian yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan rohani yang bertumbuh, yang menjadi tanda kebangunan rohani. Mungkin kita beranggapan atau yang ada dalam konotasi dalam pikiran kita, kalau kebangunan rohani, kesembuhan, ya, kebangkitan orang-orang mati, mungkin seperti itu. Ya, itu bagian dari kebangunan rohani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita catat, bahwa ketika kita bertobat, kita tidak boleh berhenti di situ. Kita tidak boleh stuck di situ. Tetapi kita harus terus bertumbuh secara nyata. Kalau dalam bahasa yang keren ya progresif gitu ya. Maju terus, bertumbuh terus, semakin dewasa. Ya, semakin rindu bersekutu dengan Tuhan, itu nanti salah satunya. Apa yang menjadi bukti bahwa kita ini bertumbuh, rohani kita bertumbuh di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikerjakan Roh Kudus bagi setiap kita orang-orang percaya, bagi setiap kita yang hidup sebagai jemaat Tuhan. Ditandai dengan apa? Kalau kita lihat ada 4 hal yang sangat penting di situ. Pertama, haus akan firman, di mana jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rindu terus dibentuk oleh firman, menerima firman Allah dalam hidup kita. Kalau secara pribadi kita menggumuli firman, ya membaca, merenungkan firman setiap hari, dan tentunya yang sangat penting adalah bagaimana kita menghidupi, melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat mula-mula yang menjadi satu tanda bahwa mereka rohaninya terus bertumbuh, mereka rindu dengan firman Allah. Yang kedua apa? Di sana disampaikan bahwa mereka tekun juga di dalam sebuah persekutuan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini bagian dari bagaimana kita beribadah, bersekutu di dalam Yesus. Di kelompok-kelompok kecil ada, ya. Kalau di tempat kita ada KPW, ada PBI, ada WBI, ada sekolah minggu, ada apa lagi? Yang anak-anak muda, ada persekutuan untuk anak-anak muda. Semuanya dapat porsi masing-masing. Dan bagaimana kita giat bersekutu. Karena apa? Ketika kita bersekutu, ketika kita hidup di dalam sebuah persekutuan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mendalami firman, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Ya, kita bisa saling menopang satu dengan yang lain, berbagi kasih satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang sangat penting. Jadi jangan kita meninggalkan persekutuan, tetapi kita giat, kita terus sehati, saling menopang satu dengan yang lain. Ya, kalau di dalam sebuah persekutuan KPW, ya saling sharing Bapak Ibu Saudara, saling bersaksi, menguatkan, berbagi hidup, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, ya kadang kalau berkatnya lebih kita bisa, biasanya ada jamuan, sambil ngobrol Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mendalami firman Tuhan, saling menguatkan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Dan kalau kita lihat di dalam masih dalam ayat 42, di sana dikatakan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Kalau dalam konteks pada masa itu mereka melakukan yang namanya perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, mengingat pengorbanan, kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus yang terus menguatkan kehidupan jemaat, pertumbuhan jemaat, rohani, ya, rohani kita. Kalau kita mengikuti perjamuan kudus, kita diingatkan kasih Allah yang besar, pengorbanan Yesus bagi kita yang telah rela mati Bapak Ibu Saudara untuk menebus, menyelamatkan kita bersama-sama. Dan yang berikutnya, yang keempat, tanda bahwa mereka mengalami kehidupan rohani yang bertumbuh. Mereka selalu bertekun di dalam doa. Kehidupan doa yang terus bertumbuh. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, punya relasi pribadi,
punya hubungan pribadi, selalu terhubung dengan Tuhan. Itu juga berbicara terus memiliki penyerahan hidup dengan Tuhan, ya, punya relasi yang erat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dalam konteks kita bergereja, ya, kehidupan berjemaat tentunya, bagaimana Bapak Ibu Saudara punya kerinduan juga, kita berdoa bersama-sama, ya. Kalau doa Rabu, ada doa pagi online, hadir Bapak Ibu Saudara. Mari kita membangun relasi yang erat dengan Tuhan Yesus. Itu bagian yang kedua. Kehidupan rohani yang bertumbuh, bukan kehidupan rohani yang stuck, yang mati, tetapi terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Melalui firman-Nya, melalui setiap persekutuan, kita mengingat pengorbanan Yesus, juga kita memiliki kehidupan doa yang terus erat dengan Dia. Itu bagian penting yang membuat kehidupan kita terus mengalami pertumbuhan yang nyata di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, kalau berbicara kebangunan rohani bukan hanya berbicara hal-hal yang spektakuler, tetapi ini sangat menentukan. Kalau jemaat-jemaat bertumbuh dalam keempat hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita ini akan semakin kuat. Dengan firman Tuhan yang terus membangun kehidupan kita, itulah yang membuat iman kita semakin teguh di dalam Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya masuk ke hal yang mungkin selama ini kita berpikir, ya, kalau berbicara kebangunan rohani itu berbicara tentang hal ini. Memang tidak ada salahnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita orang-orang percaya, bahkan pada waktu itu kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, bagaimana seorang Petrus yang semula orang biasa, tetapi dipakai Allah dengan begitu luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 dan 7, mari kita akan lihat bersama-sama. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang biasa juga dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, sudah sungguh lama sekali orang ini mengalami kelumpuhan, sehingga kalau Bapak Ibu lihat, dia ada di tempat ibadah. Setiap hari dia meminta-minta, bergantung pada orang lain, ya. Kehidupannya tidak bisa mandiri. Tetapi ketika Petrus dan rasul yang lain, kalau kita tadi melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, memperhatikan di sana Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia bisa ketemu dengan seorang rasul Petrus. Pengennya dikasih duit kan Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang diberikan Petrus melebihi dari semuanya itu. Kuasa Yesus yang kemudian membuat dia mengalami sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Yang semula lumpuh sudah bertahun-tahun pada akhirnya bisa berjalan, dan tentu ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa, membuat bersukacita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat juga di dalam Injil Markus pasal yang ke-16, kita membuka dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Memang itu saya tulis ya, ayat 17 dan ayat 18. Di sana disampaikan demikian, saya baca Bapak Ibu Saudara ayat 15 ya.
Lalu ia berkata kepada mereka, ini Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, khususnya yang rindu dipakai Tuhan, saat kita melayani, saat kita memberitakan Injil, saat kita bersaksi, disitulah kuasa Allah itu menyertai orang-orang percaya untuk meneguhkan apa yang kita sampaikan dari firman Allah. Ya, satu hari saya bersama dengan istri, karena waktu itu ada jemaat yang baru pulang dari kerja, saya jemput, rencana mau berkunjung di Telogosari. Ternyata di Telogosari yang mau kami kunjungi tidak ada di rumah, jadi batal. Ya, akhirnya ke plan B, ya ke tempat yang satunya. Kebetulan ibu itu kan punya warung makan ya di dekat sini, Bapak Ibu Saudara. Saya datang bersama dengan istri dan kemudian sampai di tempat, ya saya baru menyandarkan motor. Ya istri saya sudah turun, sudah mulai turun dari tangga, ada beberapa trap itu. Ya di tempat usaha ibu itu kan ada tiga orang yang melayani. Salah satunya adalah anaknya dan ada 2 karyawan ya. Nah kemudian saya kaget juga karena salah satu karyawannya itu melemparkan mangkok yang dipegang Bapak Ibu Saudara, kemudian lari ke belakang. Itu saya itu bertanya-tanya. Jadi ketika saya turun itu saya dalam hati itu mau duduk itu enggak enak juga. Enggak apa-apa Pak, duduk gitu. Saya mikir apakah kedatangan saya tidak dikehendaki. Jadi kok ada salah satu pelayan yang kemudian melemparkan, dan itu mangkok beling, jadi bukan mangkok dari seng ya Bapak Ibu Saudara. Yang membuat saya kaget itu. Saya duduk sama istri dan saya dengar memang di belakang orang itu lari ke bawah tangga, dan akhirnya kan jadi kasak kusuk ya, ada bisik-bisik sana sini yang membuat saya tidak nyaman. Tapi akhirnya saya duduk bersama istri dan kemudian dikasih minum ya, mau minum apa Pak itu. Ya akhirnya saya minum sama istri, tapi ya hati itu tidak damai Bapak Ibu, karena ada peristiwa itu. Nah kemudian tidak lama kemudian saya dipanggil ke belakang. Ternyata Bapak Ibu Saudara, orang yang pakai itu pakaian yang cukup agamis, ya penuh dengan keringat pada waktu itu, dan ketika saya ke belakang saya tengok ada di bawah tangga, kemudian dia bangkit, ya mau menempeleng saya, ya saya tangkap tangannya, kemudian saya doakan dengan istri itu. Enggak lama kemudian ya jatuh ke lantai, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya nunggu cukup lama karena setelah saya doakan kemudian dia enggak sadarkan diri, saya makan sama istri. Tunggu agak lama, enggak sadar-sadar nih bagaimana ya, cukup lama sampai 30 menit ya. Dan akhirnya ya sadar orangnya. Dan kemudian saya tanya, Ibu ada apa? Saya bilang, ya dia menceritakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata dia seorang indigo yang katanya bisa melihat ya, nggak tahu indigo itu bisa melihat hal-hal yang klenik itu ya. Tapi kemudian saya doakan dan akhirnya ya yang pertama-tama saya sampaikan tentang keselamatan dalam Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya bukan hanya pendeta, bukan hanya seorang diakon misalnya, tetapi kita orang-orang percaya dipakai Tuhan ya untuk menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Bukan untuk gagah-gagahan, ya bukan untuk pamer Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang percaya kepada Yesus. Yang kemarin minggu saya sampaikan, saya punya teman ya, kebetulan juga jemaat saudara waktu itu di Solo.
Ya, ketika dia ditempatkan di kota Wonogiri, ya staf kantornya itu bilang, sudah siap Pak bekerja di sini? Ya, jadi ditantang Bapak Ibu Saudara. Karena staf kantornya itu orang-orang Pacitan katanya, yang Pacitan terkenal ya dengan tenung katanya, seperti itu. Loh, kenapa? Wong saya ditempatkan di sini ya siap, dia bilang gitu. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, satu hari di dalam minum di gelasnya, saya tidak tahu dikasih apa, tapi Bapak ini ketika cerita dengan saya, ketika awal baru di kota Wonogiri, di Balai Konservasi hutan di Wonogiri, dia menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tempat kerjanya. Saya sampaikan, Bapak orang yang sudah percaya, Bapak orang yang ada di dalam Yesus, segala sesuatu serahkan pada Yesus. Berdoa, percaya Tuhan menyertai. Betul Bapak Ibu Saudara. Satu hari dia minum dari teh yang disiapkan, dan akhirnya badannya panas semuanya. Ya, dia mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi dia ingat, dia berdiam diri, dia berdoa, dan akhirnya dia bisa menguasai diri. Lambat laun Bapak Ibu Saudara, sakit yang mulai dari perut menjalar ke kepala, ke seluruh tubuh, akhirnya mulai reda dan mulai reda. Dan sore harinya ketika selesai jam kantor itu, ya orang yang ngerjain dia Bapak Ibu Saudara keluar dari gerbang kantor, ditabrak mobil sampai luka parah. Kenapa saya menyampaikan orang yang ngerjain dia? Karena ketika dia siuman di rumah sakit, kemudian keadaannya sudah mulai berbicara, dia sampaikan kepada teman yang mengalami sakit itu, bahwa dialah sesungguhnya yang ngerjain dia. Tetapi dia heran, kenapa dia tidak mati, dia tidak celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kuasa yang mengalir, yang melingkupi kita, yang menyertai kita. Jadi kalau berbicara tanda-tanda ajaib, ya penyertaan Tuhan yang luar biasa, itu boleh menyertai kita setiap orang-orang percaya. Ya. Kalau tadi disampaikan, ya minum racun maut, ya tidak celaka, itu dan lain sebagainya. Itu bagian dari pembelaan Allah atas kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Kalau kita rindu, Bapak Ibu Saudara, di gereja kita terjadi kebangunan rohani, ya tadi, mari kita terus bertumbuh, mari kita terus berdoa, mari kita terus menyerahkan, biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah setiap pelayanan kita. Terakhir, memang ada 4 poin penting Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa ayat dari Kisah Para Rasul, ini berbicara memberi dengan sukacita, itu yang menjadi tanda kebangunan rohani. Ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan mereka semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi dengan sukacita. Kalau dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh kita menyadari, kita orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang menerima anugerah yang besar dari pengorbanan Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita lihat jemaat mula-mula, dengan sukacita mereka berbagi, saling menopang, saling memberi, bukan dengan terpaksa, tapi Alkitab mengatakan dengan tulus hati, dengan gembira, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam hal memberi, ya, mengembalikan 1/10, persembahan, itu bukan sesuatu yang
kita melakukan dengan berat hati. Tetapi saya percaya itu juga bagian daripada bentuk kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat mula-mula memberikan satu teladan, contoh yang sangat luar biasa. Bagaimana yang kuat itu menanggung yang lemah. Kita harus saling menopang Bapak Ibu Saudara di antara kita, di antara orang-orang percaya. Kalau ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan support, ketika kita diberikan kemampuan secara finansial, kita berbagi. Saya bangga, ya saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Jemaat-jemaat bertumbuh, saling menopang, ya, mengunjungi, mengasihi, ya kadang juga bagaimana saling memberkati. Karena itulah yang menjadi satu ciri dalam kehidupan kita. Itu juga kebangunan rohani Bapak Ibu Saudara. Jadi kebangunan rohani bukan hanya berbicara seperti tadi, kesembuhan, mukjizat-mukjizat besar, tetapi Bapak Ibu Saudara, kebangunan rohani juga berbicara bagaimana dalam kehidupan kita mengalami kemurahan hati, di mana Roh Kudus yang sudah menguasai, yang sudah bekerja dalam kehidupan kita, itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Karena kan pada dasarnya manusia itu egois, ya, tetap mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita sudah dijamah, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya kita akan rela berkorban dengan sukacita, ya, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita. Bukan kemudian ingin diberkati kembali, pasti kalau kita tulus karena kita mengasihi Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi dengan penuh sukacita, itulah tanda kebangunan rohani yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Terakhir, sebagai penutup, sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita membuka hati pada pagi hari ini. Allah yang bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Nya di tengah-tengah jemaat mula-mula, itu juga yang bekerja di dalam hati kita. Ya, yang telah memberikan kita hidup, ya, memberikan diri kita hidup dan memberikan diri kita hidup di dalam dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang sanggup memulihkan dan membangkitkan kebangunan rohani baik dalam diri kita secara pribadi maupun juga dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh Bapak Ibu, Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita masing-masing ketika kita bertobat. Mari kita izinkan Dia bekerja, mengendalikan, menguasai kehidupan kita. Sehingga ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita mengalami kebangunan rohani, mengalami pemulihan, mengalami kebangkitan yang besar. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa tadi memberi dengan sukacita. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan mengendapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang terus mengingatkan kami, mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran. Tolong kami ya Tuhan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh dengan sukacita, dengan kesungguhan, kami membuka hati untuk kami terus dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, yang terus memelihara kami, memimpin kami, mengajar kami, mendidik kami, bahkan membawa kebangunan rohani di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ya Allah Roh Kudus, tolong kami supaya benih kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh boleh tertanam dalam setiap hati kami. Hamba serahkan untuk firman-Mu yang telah hamba-Mu taburkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita akan pujikan dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Kita mengimani Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita.
hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari katakan kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari katakan ku buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan bersama-sama, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari bersama-sama ku buka untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dipersilahkan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada MC untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan, kiranya menjadi berkat, tuntunan bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan memberikan terbaik buat Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, persembahan khusus kita. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuahkan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita persiapkan dengan menaikkan pujian, berilah pada Tuhan kemuliaan nama. Yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah
kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Berilah pada Tuhan. Berilah pada Tuhan kemuliaan dari PKMP yang bertugas tepat dari kantong persembahan. Bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami memberikan apa terbaik buat Engkau melalui persembahan, perbulan khusus. Sucikan, kuduskan, biarlah persembahan dipakai Tuhan untuk pelayanan di tempat ini, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami dalam kuasa-Mu dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa puji Tuhan. Amin. Kami serahkan waktu kepada Pendeta Muda Stefanus untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal penting yang perlu kita simak bersama-sama di pagi hari ini. Yang pertama, ini adalah minggu kedua, Rabu besok tanggal 11 Juni 2025, kita akan melaksanakan doa dan puasa. Sore harinya, mari jemaat hadir dalam ibadah doa dan pujian, mulai jam 6 sore, yang akan didahului dengan buka puasa bersama. Yang kedua, minggu ini adalah minggu KPW bagi seluruh jemaat, bergabung di kelompok KPW masing-masing, baik yang melaksanakan persekutuan di hari Kamis maupun yang di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan minggu depan tanggal 15 Juni 2025 jam 11. Mohon untuk seluruh pengurus, mari hadir bersama-sama ya, untuk kita mengadakan rapat.
Yang keempat, sekolah Injil liburan akan dilaksanakan hari Senin sampai hari Jumat, tanggal 23 sampai 27 Juni 2025. Ya, hari Senin sampai Kamis dilaksanakan jam 3 sampai jam 5 sore. Dan ibadah penutupan sil akan diadakan hari Jumat ya jam 8 sampai jam 10 pagi. Karena ini hari libur. Dengan mengharapkan kehadiran orang tua untuk mendampingi putra-putrinya karena ibadah ini sekaligus merupakan ibadah awal tahun ajaran ya, baik sekolah minggu maupun sekolah formal. Kita akan bersama-sama memohon berkat Tuhan untuk putra-putri kita saat masuk di dalam ajaran yang baru. Yang kelima, KB dan TK Bintang Kasih masih menerima pendaftaran siswa didik baru tahun ajaran 2025-2026. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bu Yohana dengan nomor WhatsApp yang telah ada di dalam buletin gereja. Kemudian kegiatan-kegiatan sepekan, silakan disimak Bapak Ibu. Selasa besok ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Sore harinya ibu-ibu yang giat berdoa akan bertemu ya di aula gereja dalam doa Hana. Rabu doa, pujian dan puasa, Kamis Jumat KPW, kemudian hari Sabtu dimulai dengan doa pagi di gereja. Dan sorenya ada persekutuan kaum muda, baik PKMB maupun PMBI. Mari giat bersama-sama bersekutu. Jangan lupa melaksanakan doa pribadi, doa Daniel, sehari 3 kali kita berdoa. Untuk jadwal pelayanan minggu depan, silakan disimak dengan baik Bapak Ibu. Yang tercantum namanya, KPW-nya, silakan kita melayani dengan sukacita dan kita percaya pelayanan kita boleh menjadi berkat. Yang terakhir, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang berulang tahun hari ini anak Tadeus Irvin Getsmani, kemudian Carla Beneta Ivana Hema, Bapak Gideon Yatman, kemudian ada saudari Aurela Vita Maheswari, Bapak Luki Wibowo, Ibu Ignasia Cantika Subagio Hadi Pramono, kemudian yang terakhir Ibu Eunike Yuni Sulistiowati. Selamat ulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, sukacita dan diberkati Tuhan dengan limpah. Silakan anak-anak muda mengedarkan kantong terakhir untuk ulang tahun gereja, juga untuk penabisan pendeta dan diakon. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala
untuk menaikkan doa syukur sekaligus menutup dalam doa berkat. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, karena Engkaulah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Terkhusus kami diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kami terima bersama-sama, supaya kami menjadi orang-orang yang berserah penuh kepada Tuhan, supaya Roh Kudus menguasai kami, sehingga boleh menuntun jalan hidup kami, untuk kami selalu setia kepada Tuhan, di dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi dengan urapan Allah yang maha tinggi, supaya sepenuhnya hamba-Mu dikuasai oleh Roh Kudus, terus menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Logomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Engkau mencurahkan segala berkat bagi gereja-Mu ini. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang bertobat kepada Tuhan melalui gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan, bahwa mereka semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu, ya, untuk mereka semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan, masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, dengan hidup beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah, juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus, diberkati Tuhan langkah hidup mereka, masa depan mereka sehingga berhasil, mereka memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu, dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan, dan saat mereka berdoa kepada Tuhan, dengan segala pergumulan mereka, Engkau memberi kekuatan, memberi hikmat pada mereka, juga memberikan jalan keluar, supaya mereka dapat mengatasi segala masalah mereka yang mereka hadapi, sehingga mereka mempunyai kemenangan yang baik. Juga doa-doa mereka kepada Tuhan, permohonan mereka kepada Tuhan, kami percaya Engkau mendengar seluruh doa mereka masing-masing, dan Tuhan memberkati mereka sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk
gereja ini yang memerlukan biaya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya Tuhan memberkati melimpahi sehingga mencukupkan operasional gereja di dalam melakukan perintah Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kehadiran 350 jiwa juga Tuhan memberkati. Roh Kudus menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu di tempat ini. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina mereka, sehingga menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, ada yang masuk di dalam sekolah minggu, Tuhan berkati sekolah minggu, supaya melalui sekolah minggu mereka semakin mengerti, memahami akan firman Tuhan dan mengimaninya, sehingga mereka bertumbuh di dalam kasih-Mu. Yang pulang diberkati Tuhan, Engkau menyertai, memberkati langkah hidup kami, menuntun, membimbingnya, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Kami mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami, berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman di dalam menghadapi hidup ini. Langkah hidup kami Tuhan menuntun, membimbingnya. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu menguasai pikiran kami untuk kami menatap masa depan, sehingga segala sesuatu yang kami putuskan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan memberkati saudara, menuntun membimbing langkah hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.